Alhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah senantiasa kita basahi lisan kita dengan berucap syukur sebagai bentuk manifestasi keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik Asmaul Husna terindah, Sang Rahman dan Sang Rahim, Raja di antara raja dan pemilik keagungan dan kemuliaan, yang telah meminjamkan nikmat iman, Islam dan ihsan di dalam hati manusia, terkhusus teman-teman dan adinda Pikom IMM Visip UMS Rapang. Salam cinta dan sholawat tetap tercurah kepada sang revolusioner sejati, manusia pilihan yang telah membawa manusia jahiliyah yang dulunya menghamba kepada hamba, menjadi manusia yang menghamba kepada Robnya hamba, yang telah membawahi Islam sampai sekarang dapat kita cicipi begitu nikmatnya, begitu indahnya berislam. Saya hanya sedikit menyampaikan dengan keterbatasan ilmu yang Allah titipkan pada saya sebagai hamba yang hina ini untuk membawakan kajian Islam dan COVID-19. Teman-teman dan adinda Pikom IMM Visip UMS Rapang yang dirahmati oleh Allah, kita akan sama-sama mengkaji Islam dan COVID-19 yang sekarang ini tengah merebak di tengah-tengah kita, baik itu dari kalangan rendah sampai kalangan tinggi, dari kalangan tidak berpendidikan sampai kalangan berpendidikan, dari yang miskin sampai yang kaya, dari anak kecil sampai orang dewasa, dari golongan muda sampai golongan tua, dari golongan pejabat sampai golongan ulama. Mereka semua membicarakan tentang COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Lantas, bagaimana sikap kita terhadap virus ini? Apakah kita ingin bersikap bodoh amat? Ataukah kita ingin bersikap khawatir? Atau apakah kita harus menghindar? Tentu sebagai orang-orang yang berilmu, kita harus menyikapi hal-hal seperti ini dengan cara berilmu pula. Bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama yaitu tetap menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini adalah virus yang turun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan darinya, karena virus ini tidak akan menginfeksi atau menular kepada manusia tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terinfeksi, itu sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 59. Bahkan daun kering tidak akan jatuh ke bumi melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Butiran yang paling kecil yang jatuh di dalam kegelapan tidak akan jatuh tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan amal ibadah. Ketika sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita periksa ibadah kita. Apakah sudah lengkap atau bahkan masih banyak ibadah kita yang kurang akibat kesibukan kita atas dunia hingga Allah datangkan virus yang begitu mengerikannya. Apakah harus dengan cara-cara seperti ini kita baru tersadar, kita baru bangun dari kelalaian kita kepada Allah? Dengan adanya virus corona ini, jika kemarin ibadah kita, misalkan sholat kita belum lengkap atau sholat kita masih di akhir waktu, mari kita ubah dan putar haluan kita sholat di awal waktu. Ketika Allah panggil kita melalui panggilan muadzin di menara-menara masjid dekat rumah kita masing-masing, bila kemarin kita masih cuek, mari sekarang kita bergegas untuk melaksanakan sholat. Mari kita tanya hati kita masing-masing, saya ini hidup untuk apa jika bukan untuk Allah? Di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan, Allah tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tetap menjaga kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berangkat dari hadis ini bahwa sebagai seorang muslim kita harus senantiasa menjaga kebersihan diri.
Allah menyukai orang-orang yang bersih dan menyucikan dirinya. Sebagai seorang muslim, kita lihat perilaku kita sehari-hari. Wudhu 5 kali dalam sehari ibarat mandi di kali atau di sungai sebanyak 5 kali dalam sehari. Sebelum sholat kita harus berwudhu terlebih dahulu agar badan dan tubuh kita menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih. Sedangkan virus corona harus senantiasa dilawan dengan kebersihan, yaitu mencuci tangan setiap selesai menyentuh sesuatu. Allah ingin kita kembali kepada fitrah kita, yaitu bersih dan suci. Yang keempat atau yang terakhir, introspeksi dan ekstrospeksi diri. Apakah sebelum datangnya virus corona kita sudah introspeksi diri, bermuhasabah tentang kelalaian dan kesalahan yang telah kita perbuat kepada Allah, kepada orang tua, kepada sesama manusia, atau bahkan kepada makhluk ciptaan Allah? Atau ekstrospeksi diri atas perilaku-perilaku keseharian kita, entah itu dalam bergaul dan berorganisasi. Mungkin dengan adanya virus corona ini, Allah ingin kita lebih dekat kepada Allah. Allah ingin kita menjaga kebersihan sesuai dengan sunnah baginda Muhammad SAW. Allah ingin kita meningkatkan ibadah kita. Allah ingin kita ingat kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang terang-terangan maupun yang disembunyikan. Allah sedang melatih hati kita untuk senantiasa bersabar dan berterima. Allah sedang menjaga hati kita untuk senantiasa meminta hanya kepada Allah. Takutlah kepada Allah, jangan takut kepada COVID-19, karena kematian itu pasti. Walau bukan dengan COVID-19, jika ajal kita sudah sampai pada waktunya, maka kita pasti akan mengalami yang namanya sakratul maut. Dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mati sebagaimana matinya Rasulullah SAW, yaitu mati dalam keadaan bertauhid, mati dengan tetap menyatu dalam kalimat La ilaha illallah. Teman-teman sekalian, kita sudah berada di penghujung kajian. Jangan terlalu banyak melihat dampak negatif dari apa yang dibawa dari COVID-19 ini, yang sudah membawa jutaan nyawa yang tidak berdosa sekalipun. Tapi lihat apa manfaatnya. Allah turunkan COVID-19 ini, makhluk mikro yang tidak kasat mata, yang Allah perintahkan untuk menularkan virusnya kepada manusia, kemudian mati secara mengenaskan. Dengan adanya virus ini, kita menjadi lebih giat beribadah. Kita beribadah di awal waktu. Kita berkumpul dengan sanak saudara yang kemarin mungkin kita tak punya waktu dengan mereka. Kita dianjurkan lockdown untuk bermuhasabah diri dan bertobat kepada Allah, mengingat semua kesalahan-kesalahan kita. Perbanyak mengaji dan mengkaji Al-Quran, bukan mencari hiburan di sosial media yang tak berfaedah. Kita diajarkan long distance, dan memang pada fitrahnya sebagai muslim kita dibatasi untuk bersentuhan dengan yang bukan mahram. Semoga situasi saat ini bisa membuka mata kita lebar-lebar dan hati kita terketuk untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengalir setiap detik, yang tidak bisa kita hitung sama sekali. Jika ada kata yang salah, itu datang dari lisan dan akal saya yang lemah. Jika ada kata yang benar, itu mutlak datang dari sang pemilik ilmu, Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga Allah senantiasa mengunci hati kita dalam kebaikan dan tidak memalingkannya lagi dalam kejahiliaan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.